Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah, walladzina hajaru, yang kedua, dan juga orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan juga orang-orang yang berjihad. Jadi ada tiga ya. Jadi ada tiga, iman, hijrah, jihad. Fisabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itu, yarjuna rahmatullah, dipastikan akan mendapat rahmat Allah. Wallahu, sedangkan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Nikmat yang paling luar biasa itu bagus yang Allah berikan kepada kita itu ya nikmat iman. Nggak ada ya, nikmat iman dan Islam. Makanya kalau kita ditanya Pak Iman, umpamanya saya tanya Pak Iman, Pak Iman, bagaimana keadaan Pak Iman hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Pak Gito, bagaimana keadaannya Pak Gito, Pak Sodi hari ini? Alhamdulillah Pak Hi dalam keadaan sehat. Sebetulnya ada jawaban yang lebih hebat daripada itu. Diajari Nabi. Alhamdulillah Pak Hi masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ini Pak yang luar biasa Pak. Tapi kita belum terbiasa. Pak Agus, Pak Jumari, bagaimana Kak? Alhamdulillah Pak Hi masih tetap dalam keadaan iman dan ini Pak enggak dia. Urutan kedua sehat walafiat itu. Kita sehat, jasmani dan rohani kita. Tapi kalau tidak iman, masuk surga enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran ngaji kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah melapangkan dada kita, senantiasa mensucikan hati dan pikiran kita, agar kita mudah memahami petunjuk Allah yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran ini. Dengan demikian kita juga akan mudah mengelola atau berislam secara baik dan benar, apabila kita senantiasa mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Kita tentukan dulu ya temanya ya, supaya terarah kajian kita.
Baik, Bapak-Bapak sekalian, coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 218. Al-Baqarah 218. Ketemu ya? Ketemu. Halaman 34. Ya. Kita baca dulu ya. Supaya dapat halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu alladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wajahadu lillahi ulaika sayarna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Iya, ini ayat satu ayat untuk mendukung apa tema. Jadi kita upayakan belajarnya dengan cara komprehensif. Belajar Al-Quran komprehensif itu caranya tentukan temanya. Setelah ketemu temanya, cari materi ayatnya di Quran surat berapa, ayat berapa yang terkait dengan tema itu. Setelah ketemu ayatnya, ditartil. Ini kita sudah tartil tadi bersama-sama, dibaca bersama-sama dengan baik. Berikutnya setelah ditambah dibaca artinya. Kalau tidak baca artinya kita nggak paham, ya kan? Karena kita bukan orang Arab. Ya, kita orang Jawa, kita orang Madura, kita macam-macam ya. Jadi kalau tidak dibaca artinya, Quran nggak bisa jadi petunjuk. Setelah dibaca artinya, nanti berikutnya tadabbur. Nah, tadabbur itu artinya paham isinya. Setelah paham, berikutnya itu dicatat supaya tidak hilang. Nah, nanti kalau tidak dicatat hilang susah. Setelah paham, dicatat hilang. Selanjutnya tatbik, diamalkan, kan gitu ya. Jadi 6T ya. Tematik, tartil, tarjim, tadabbur, tahfidz, dan tatbik. Tatbik itu artinya diterapkan. Itu namanya belajar. Karena kalau kita cuman paham tapi nggak diterapkan ya kita kena juga ya. Nah itu coba kita lihat sekarang. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Alladzina orang-orang yang atau mereka yang amanu beriman. Innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya. Siapa orang beriman ya? Kita ini. Ya kita ini. Walladzina artinya dan orang-orang yang hajaru
berhijrah, wajahadu dan berjihad, fisabilillahi, ulaika yarjuna mengharap rahmatullah, wallahu ghafurun rahimun. Satu ayat ya. Nah, ya. Jadi coba dicermati ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, ini Allah memberitahu kepada kita, ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah, ya. Walladzina hajaru, yang kedua, dan juga orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan juga orang-orang yang berjihad. Jadi ada tiga ya. Jadi ada tiga, iman, hijrah, jihad. Fisabilillah, di jalan Allah, ya. Ulaika, mereka itu yarjuna rahmatullah, dipastikan akan mendapat rahmat Allah. Wallahu, sedangkan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi intinya ayat ini kalau dikaitkan dengan temanya ini apa tadi itu? Temanya apa? Temanya berislam, ya. Cara berislam dengan benar. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini misalnya, sudah benarkah cara kita mengamalkan Islam selama ini? Kira-kira ya jawabannya. A, sudah benar. B, belum benar. C, tidak tahu. Mana kira-kira yang enak Pak Sodik? Kalau sudah benarkah cara kita mengamalkan Islam selama ini? Kemungkinan jawabannya A, sudah benar. B, belum benar. C, tidak tahu. Mana? Yang aman yang mana kira-kira? Belum benar dengan tidak benar itu beda ya Pak Agus ya? Belum benar, tidak benar. Jelek mana? Belum benar dengan tidak benar, jelek mana? Jelek tidak benar. Kalau belum itu mungkin sebagian sudah, sebagian belum. Tinggal memperbaiki. Nah, ini. Sudah benarkah cara kita mengamalkan Islam selama ini? Kita sepakat aja. Belum benar. Kalau belum, gimana caranya? Belajar. Belajarnya jangan nanggung. Ya, jangan nanggung belajarnya, harus kembali ke sumber dasar Islam, ya ini. Nah, ini. Nanti kalau nanya sama orang apalagi tidak kompetensi dia memberikan, nanti dijawab salah, kita tambah keliru ya. Jadi, ya. Bagaimana kata Allah caranya orang mengamalkan Islam dengan benar? Ada 3 di ayat ini. Coba perhatikan. Pertama, amanu, orang-orang beriman, ya. Beriman. Beriman. Jadi kalau orang mengamalkan Islam dasarnya bukan iman, nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala kalau dasarnya bukan iman. Jadi orang yang mengamalkan Islam dengan benar itu dasarnya pakai iman. Terus yang kedua, pakai hijrah. Ya, ada di situ apa dia? Walladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah. Yang ketiga, berislam harus jihad. Harus berjihad. Jihad itu maknanya beberapa Pak. Makna jihad. Jihad itu sering orang mengatakan kalau jihad itu mesti perang. Iya, jihad juga artinya perang, tapi tidak selamanya perang. Jihad pertama itu artinya memaksa diri. Ya, ini aja saya mulai dari bawah nih. Jihad itu artinya memaksa diri. Kenapa diri ini harus dipaksa dalam malaikat? Karena manusia itu pertama punya sifat malas, betul? Malas kita. Terus kita ini banyak alasan, betul? Ya, ketiga senang capek, pegel, ngantuk, apa mana Pak kita ya?
Itu sifat-sifat yang gak bisa lepas dari kita itu. Capek, malas, ngantuk, tidak ada yang ngajak. Apa lagi? Sibuk. Hah? Kenapa? Oh jatuh ya. Sibuk. Sibuk. Gara-gara kesibukan itu orang sehingga nggak ada kesempatan untuk memperbaiki keislamannya. Nah makanya dibutuhkan jihad. Jihad. Kita itu kalau diri nggak dipaksa Pak, susah Pak. Susah kalau dipaksa. Kita suruh datang ke masjid, apalagi bangun sholat subuh, nggak dipaksa, mana bisa. Awalnya. Jadi ternyata disiplin itu Pak, artinya disiplin itu memaksa diri artinya. Disiplin itu artinya memaksa diri, awalnya dipaksa. Ingat kita waktu kecil dulu, kita waktu berpuasa itu, angin itu. Kita kadang-kadang ditanya sama ibu, poso, padahal tadi minum di dalam kamar ya. Paksa diri. Sifat manusia itu pertama malas, capek, pegel, ngantuk, sibuk. Kalau tidak dipaksa, nggak jadi kita berislam. Makanya jihad itu artinya memaksa diri. Jadi kalau orang berislam tidak pakai jihad, nggak jadi. Nggak bisa keislamannya kalau nggak ya, memaksa diri. Satu maknanya ya, maknanya memaksa diri, jihad. Makna berikutnya, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kira-kira lawannya apa Pak Hadi? Bersungguh-sungguh. Malas. Apalagi? Kalau tidak sungguh-sungguh, mungkin dia malas. Mungkin setengah hati. Mungkin pura-pura, ya kan? Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh itu pertama dia mengerjakan sesuatu aras-arasan. Ya, setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Kalau kita sekolah tidak sungguh-sungguh, bekerja tidak sungguh-sungguh, beribadat tidak sungguh-sungguh, kira-kira benar nggak? Benar nggak kita kira-kira ini ya? Nggak bisa sarjana Pak, nggak bisa selesai kalau hanya ya belajar, nggak bisa ya. Bekerja juga. Kepingin kaya, males-males ya nggak bisa. Kepingin pinter, males nggak bisa. Makanya bagaimana caranya melawan? Harus jihad. Jihad itu makna kedua bersungguh-sungguh. Nggak usah kita berislam. Islam itu ya kita berislam dengan benar kan mau masuk surga Pak. Urusan dunia aja kita, urusan dunia ya mencari rezeki kebutuhan sehari-hari, sekolah atau bekerja ini kalau setengah hati nggak jadi. Ya Pak Iman ya. Makan setengah hati ya nggak jadi. Ya. Minum setengah ini nggak jadi, itu gampang-gampang. Tidak ya. Jadi harus kesungguhan. Makanya caranya bagaimana? Makanya jihad. Ini penting ini dulu. Nanti ini di sini dulu nanti. Walaupun di sini saya dahulukan jihad. Apa tadi maknanya jihad? Bersungguh-sungguh. Kita berislam ini kalau setengah hati, aras-arasan, sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa energi, ya hasil keislaman kita juga ya sisa-sisa. Nah persoalannya sekarang umur kita tinggal sedikit ya. Ya Pak Iman? Tinggal sedikit ya. Lebih banyak yang sudah. Tapi nggak usah putus asa. Yang sedikit itu kalau kita sungguh-sungguh itu yang berarti Pak nanti. Daripada banyak yang terbuang. Itu makna kedua. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jihad fisabilillah artinya bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan-amalan di jalan Allah. Ngurus masjid sungguh-sungguh, jadi jamaah sungguh-sungguh, semuanya sungguh-sungguh. Kalau kita bekerja sama orang Cina nggak sungguh-sungguh, apa yang terjadi Pak Iman? Dipecat. Kalau sama orang Jawa, langsung dipecat nggak? Oh enggak, kalau orang Jawa masih ada sanonya ya, nggak langsung kalau kerja. Paling digeser. Coba sampai bekerja sama orang Cina nggak langsung dipecat. Mentolo Pak orang Cina. Kalau orang Jawa, orang Madura masih sano ada anaknya begini ya. Coba itu, kalau tidak sungguh-sungguh itu begitu. Ini berislam ini pertanggung jawabnya bukan ke orang loh Pak Agus, ke Allah langsung. Kita setengah hati. Rugi kalau nggak jihad ya nggak bisa. Jihad. Nah ini ya, jadi tadi pertama memaksa diri. Maka saya ketika ditanya orang Pak Margito, Pak
Aku tuh kadang-kadang sudah mau ke masjid, tapi kok nggak jadi lagi. Kadang-kadang kepingin ngaji, kok rasa maju, mundur, manjur. Begitu juga mau sedekah, kadang-kadang sudah duit ini, kak jadi dilepuk nomane di saku ya. Itu ada doanya nggak Pak kayak gitu? Saya bilang ada. Tapi jangan doa tok, harus niat. Apa Pak doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Ya gitu, Allahumma paksa. Nggak dipaksa nggak jadi. Nggak jadi. Kita sedekah itu berat nggak bersedekah Pak Agus ya? Berat Pak, bersedekah itu loh ya. Tambah banyak ya tambah berat, tambah iya ya. Sehingga kadang-kadang orang sedekah tapi milih yang kecil. Padahal duitnya banyak, milih yang kecil. Ini termasuk nggak sungguh-sungguh ini. Katanya Allah, gitu kok mau masuk surga? Wong surga larang kok ya kok sampai dia ya. Nah, sampean datang ke kebun binatang nonton monyet saja kalau nggak punya duit 35.000 sekarang nggak bisa Pak. Nonton monyet loh Pak Gus. Mau masuk surga kok 2.000. Piye kayak. Nah, sungguh-sungguh. Sudah 3. Ada lagi. Jadi nanti kita itu kadang-kadang jihad mesti perang, enggak perang. Yang ketiga, jihad itu artinya berjuang. Nah, ini berjuang. Berjuang. Ada istilah perjuangan. Pak Sis, Islam ini kira-kira bisa berkembang nggak kalau bukan orang Islam sendiri yang mengembangkan? Bisa Pak Iman? Islam ini kan kita ingin maju, ingin berkembang, ya. Kalau Islam di sana kita juga di sini Islam gitu ya. Kira-kira bisa nggak kalau tidak diperjuangkan? Nggak bisa. Ingin maju dalam apa saja? Maju dalam ilmu, maju dalam pangkat, maju dalam kedudukan, maju dalam ekonomi, maju memajukan iman nggak bisa kalau tidak diperjuangkan. Jadi harus berjuang. Nah, Islam ini siapa yang harus memperjuangkan supaya tidak hilang, tidak runtuh nanti? Siapa Pak? Umat Islam sendiri. Apa bisa umat Hindu, umat Nasoro? Ya nggak mungkin. Ya kita sendiri. Nah, di sini berjuang. Jihad ini loh, ini baru jihad loh, jihad. Jihad itu artinya berjuang. Baru yang terakhir, jihad itu baru artinya perang. Ya ini. Perang. Jihad fisabilillah itu namanya berperang di jalan Allah. Maksudnya apa? Ketika agama kita, Tuhan kita, Nabi kita, kitab suci Al-Quran kita, keyakinan kita diacak-acak oleh orang kafir. Kayak londo dulu. Mbak kita dulu melawan londo itu kan bukan cuma ingin mencari rempah-rempah, mencari ini tuh keyakinan orang tua kita di akidah itu ya. Bangkit Pak melawan. Bangkit. Maka kalau kita perang di jalan Allah baik pakai senjata api maupun senjata apa saja, kita membunuh atau kita terbunuh tetap masuk surga Pak Gito. Ini Pak Gito kalau jihad di jalan Allah itu kita mateni wong atau kita dipateni tapi memperjuangkan agama, matinya langsung masuk surga. Nggak usah dimandikan, nggak usah dikapani, nggak usah dimandikan, langsung dikuburkan saja, nggak usah disolatkan. Ya. Saking besarnya itu orang yang mati membela agama Allah. Ya, perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah contohnya apa? Membela agama, membela negara, membela harta, membela jiwa, membela keluarga. Kita mati atau kita mateni, tetap surga ganjarannya. Tapi ini terakhir. Nah, maka Islam itu Pak prinsipnya musuh jangan dicari-cari, tapi nek digarai jangan lari. Nah itulah Pak Islam. Islam itu kan ajarannya Pak rahmatan lil alamin, nggak mau mengganggu Islam itu. Islam itu damai, sejahtera, sentosa. Wong kalau ketemu saja assalamualaikum, coba hebatnya. Assalamualaikum Pak Imam, moga-moga Pak Imam tetap selamat. Sampean pasti aja waalaikumsalam, nggih sampai-sampai Pak sampean juga tetap selamat. Terus kita ganggu kan nggak cocok. Jadi Islam itu ajarannya kedamaian, ketentraman, rahmatan lil alamin. Nggak mungkin ganggu Islam kalau Islamnya benar. Kalau Islam tapi suka ganggu, Islamnya nggak benar itu. Nah, tapi Islam itu kalau kita diganggu, jangan lari. Kalau kita diganggu, pribadi kita diganggu, harta kita diganggu, anak kita, agama, jangan, harus perang. Perang, nggak boleh lari, perang. Mati atau terbunuh atau membunuh masuk surga.
Balik lagi. Kalau dilihat artinya kayak gini tuh, jihad tadi artinya memaksa diri. Sudah enggak diri kita ini kita paksa berislam? Pak Iman? Sudah enggak? Sudah Pak Sodik? Diri kita ini kita paksa untuk berislam, sudah enggak? Ya sudah Pak. Ini kita datang kayak gini nih, mana nih enaknya gini? Ini termasuk. Sholat subuh, wabot Pak. Ono mana saya paling nanti jam 1 malam setengah 2 sholat tahajud, lebih abot lagi. Iya. Poso. Saulan ya nggak makan, memaksa diriku. Kita ada sumbangan, ya minta sumbangan. Ini ingin perayaan Maulid Nabi. Padahal duitnya kadang-kadang pas-pasan. Datang Pak Jumari ini anu sumbangan Pak Kin, tetap nyumbang kita. Kenapa itu? Iman yang menggerakkan, memaksa diri. Nah, memaksa diri. Ini aja dulu jihad memaksa diri udah angel. Kalau sudah di sini udah bisa, gampang semua yang keempat ini. Jadi kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar itu gak iso nek gak mokso, dipaksa. Kenapa dipaksa? Kan diri kita bagus terdiri dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini, hawa nafsu dengan akal itu kan gini terus. Mana yang banyak menang Pak Agus di dalam diri kita? Bergejolak terus ya, tarik menarik. Hawa nafsu banyak ngajak kita untuk jadi jelek, akal kita ngajak kita untuk kebaik. Yang menang biasanya banyak mananya? Tergantung dari latihan. Nah, tergantung ya keimanan. Iya. Maka salah satu caranya puasa itu kan pengendalian diri kan? Luar biasa itu puasa itu kalau kita pengendalian diri. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh merokok, nggak boleh kumpul. Kan nafsu semua ini, ya kan? Ditahan Pak 1 bulan. Jadi sudah ini kalau kita lihat, sudahkah diri kita ini kita paksa? Kalau dilihat dari sini sudah. Apa coba sudah sempurna? Nah di sini belum. Sudah bersungguh-sungguh gak kita? Sudah juga. Ya kita kalau mana bisa ngaji kayak gini kalau nggak bersungguh-sungguh? Mana bisa sholat berjamaah kalau nggak? Mana bisa bersedekah berinfak kalau nggak sungguh? Mana apalagi naik haji, naik umroh? Sekarang naik haji, naik umroh itu bisa dipakai beli mobil bekas kok. Dapat ya Pak Roto ya? Biayanya naik haji sekarang 60 juta. 60 juta sudah dapat mobil lumayan niku. Iya, setengah pakai lah. Mahal. Tapi orang kalau punya semangat juangin, apalagi dasarnya iman, nggak ada yang berat. Nah, ini. Jadi jihad itu perlu dimiliki semangat jihad ya. Semangat jihad itu artinya memaksa diri itu dulu. Kalau tidak kita paksa diri kita nggak bisa jadi baik, nggak bisa sempurna, nggak bisa baik cara kita berislam. Makanya dilawan. Karena melawan rasa males, angel mana Pak Roto? Melawan rasa males dengan rasa kikir. Kadang-kadang ini males, yo nggak bagus. Kikir juga. Angel ndi melawannya? Hah? Males. Lebih besar anunya males daripada kikir ya. Kikir ya, iya betul. Kalau orang males itu apa yang bisa diharapkan orang males ya? Makan males, minum males, bekerja, siap enggak lah. Maka jangan sampai cari mantu orang males Pak. Ya, merana anak kita nanti. Nah ini, oke. Sampai di sini paham ya artinya jihad ya? Tak terangkan lagi. Yang di atas itu iman. Iman ya. Iman ini kalau diartikan lagi, ya. Salah satu karunia Allah yang sangat luar biasa diberikan kepada kita ini, kepada kita semua ini. Karena tidak semua manusia itu diberikan karunia nikmat berupa iman. Tapi kita ini punya iman Pak. Seandainya kita tidak punya iman, nggak mungkin kita ke masjid, nggak mungkin kita berbuat baik, nggak mungkin kita menghindar dari hal-hal yang jahat itu. Tapi gara-gara kita memiliki iman, kita tidak berbuat jahat. Ada bakat loh Pak kita semua punya bakat berbuat jahat. Tapi kenapa kita tidak jahat? Ada iman di sini. Ada istilahnya kita itu, nek kita beginikan kualat loh, nek cara kualat. Hukum karma kata orang. Soalnya Allah itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, selalu memperhatikannya ya. Ya, apa yang diinginkan kalau niatnya hambanya baik dibalas dengan baik. Kalau niat hambanya itu Allah begitu, pasti tuh, pasti.
Ya. Nggak bisa diragukan, pasti. Siapapun, mulai dari lurah sampai presiden, kalau jahat sama rakyatnya pasti diganjar. Nggak usah di akhirat, di dunia diperlihatkan. Nah, itu yang mendorong kayak gitu kan rasa iman. Nah, makanya nikmat yang paling luar biasa itu bagus yang Allah berikan kepada kita itu ya nikmat iman. Nggak ada ya, nikmat iman dan Islam. Makanya kalau kita ditanya Pak Iman, pokoknya saya tanya Pak Iman, Pak Iman bagaimana keadaan Pak Iman hari ini? Sampai biasanya jawabnya kayak apa? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Pak Gito bagaimana keadaannya Pak Gito Pak Sodi hari ini? Alhamdulillah Pak Hi dalam keadaan sehat. Sebetulnya ada jawaban yang lebih hebat daripada itu. Diajari Nabi. Alhamdulillah Pak Hi masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ini Pak yang luar biasa Pak. Tapi kita belum terbiasa. Pak Agus, Pak Jumari bagaimana Kak? Alhamdulillah Pak Hi masih tetap dalam keadaan iman dan ini Pak enggak dia. Urutan kedua sehat walafiat itu. Kita sehat jasmani dan rohani kita, tapi kalau tidak iman masuk surga enggak? Jadi mungkin perlu diperhatikan. Bagaimana Pak Sodik keadaan hari ini? Alhamdulillah Pak Hi tetap dalam keadaan iman dan Islam. Artinya yang nggak jadi munafik, nggak jadi kafir, kita nggak jadi syirik gitu loh Pak. Mestinya gitu ya. Nah ini perlu dibiasakan. Yang nggak terbiasa. Nabi dulu begitu Pak. Nabi itu kalau ditanya Nabinya nggak. Alhamdulillah sehat walafiat nggak. Apalagi Alhamdulillah Pak Agus banyak rezeki hari ini aku dapat banyak untung. Alah dunia itu yo. Dunia. Nggak usah ya. Alhamdulillah tetap dalam keadaan iman dan Islam. Karena ini nikmat nggak ada tandingannya. Nggak ada yang dijual, kalau hilang nggak bisa dibeli. Nikmat iman dan Islam. Ini yang menyelamatkan kita pakaian hidup dunia akhirat iman. Nah ini. Nah sekarang iman kita ini keadaannya kan kayak listrik juga Pak. Berfluktuasi itu loh ya. Iya betul ya. Kadang-kadang kalau iman kita lagi bagus, kepingin saja sedekat terus-terusan. Begitu dapat rezeki, terima kasih. Setiap nerima dari Allah kasihkan kepada orang. Terima ya. Itu kalau imannya lagi stabil. Tapi kadang-kadang juga kita nerima itu wabot mau memberi kepada orang. Itu yang menggerakkan itu iman. Kadang-kadang rajin ke masjid. Kalau datang saja, waduh, males kayak kakinya digantung batu gitu ya. Kadang-kadang rajin bangun sholat malam karena waduh ya ini apa itu yang mendorong kan ini kan ya kalau apa ya iman ini ibarat HP dengan baterai mungkin Pak Gus ya. Kita punya HP kan ya, kalau baterainya mati bisa dipakai nelpon? Nggak bisa. Punya mobil, punya sepeda motor, akinya mati, dibuat nyetater, bisa? Ya ini iman itu kayak gitu. Kalau imannya lemah, lemot, ya nggak bisa apa-apa Pak. Biasanya nek bulan Ramadan rodok bagus ya Pak. Ya kalau iman kita disetrum dengan berpuasa, ya. Semangat. Coba lihat masjid itu penuh-penuh, apalagi malam-malam pertama gitu. Tambah ke depan, tambah mau habis Ramadan, tambah mengendor lagi. Habis bulan puasa kosong lagi gitu loh. Itu aja gitu ya. Tapi alhamdulillah kita tidak termasuk yang begitu ya, tetap ya bulan Ramadan tetap ke masjid. Kecuali kalau sakit kayak Pak Hayu beberapa hari ini Pak ya. Ya ini boyoknya sakit, kena serangan batuk, pilek, demam lagi. Jadi saya mohon maaf 1 minggu gak nongol saya. Daripada saya kesini batuk nanti pindah ke Pak Margito, ke Pak Agus, sampai mendingan sholat di rumah aja. Paham sampai di sini iman ini Pak, aduh luar biasa Pak. Yes. Katanya Nabi ya, orang yang mati tapi masih tetap punya iman walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu atom yang kecil gitu loh Pak. Saking kecilnya nggak bisa kelihatan, nggak dilihat dengan kaca pembesar itu. Tapi masih ada benih-benih keimanan itu, dijamin masuk surga. Apalagi kalau akhir hayat kita sempat kita mengucapkan La ilaha illallah. Makanya kalau orang sakarat itu dituntun Pak. La ilaha illallah. Dituntun, dibahasakan. Karena wes angel gak usah la ilaha. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Mati kafir nanti. Kalau sudah angel gak usah la ilaha. Gak usah panjang. Allah.
Allah, Allah. Dituntun itu, ikuti itu ya. Nanti kalau tidak begitu takut dituntun iblis nanti. Ya. Karena Nabi, siapa yang mengakhiri akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah atau Allah, pasti masuk surga. Karena dasarnya ini. Nah, kita sudah punya, ya, sudah punya fondasi nih Pak. Iya. Cuman persoalannya kadang-kadang stabil, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya Pak Roto ya gitu ya ya. Nabi ditanya, bagaimana cara meningkatkan iman ya Rasul? Ya ini ditanya Nabi. Ya Rasul, karena iman itu tadi fluktuasinya turun itu. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin meningkatkan iman, perbanyaklah sholat berjamaah. Nah ini kita ini sholat berjamaah. Sholat jamaah. Kata Nabi, kalau kamu melihat orang mondar-mandir pulang pergi ke masjid, persaksikan, kata Nabi. Disaksikan juga, itulah buktinya dia iman. Kalau nggak iman nggak mungkin. Perbanyak sholat berjamaah. Itu buktinya iman. Terus yang kedua, orang-orang yang beriman itu perbanyak mengingat tentang hari setelah kehidupan di dunia ini. Jangan dilupakan itu. Ya, ingat ya. Perbanyak. Makanya kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan, mematikan. Yang kita ingat, oh kita mati. Kita akan mati. Seperti kalau kita iyyaka na'budu wa bukan. Maliki yaumiddin. Allah itu maha penguasa pada hari pembalasan. Oh kita ingat. Oh berarti kita nanti setelah kehidupan ini ada hari pembalasan. Di mana? Di akhirat. Ingat kita. Ingat juga ya. Orang kalau sudah lupa mati itu wes macam-macam. Tapi kalau selalu ingat mati, nah ini iman caranya ya. Terus kata Nabi, perbaharui keimananmu dengan memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang mematikan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang mengampuni dosa selain Allah. Tidak ada Tuhan yang menyelamatkan selain Allah. Tidak ada aturan selain aturan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki, semua Pak. 99 sebanyak Asmaul Husna. Nah, iman. Nah, sekarang ya iman. Sekarang hijrah. Nah, hijrah. Iman itu kalau sudah benar pasti dia berhijrah. Nah ini. Iman ini kalau sudah benar pasti dia berhijrah. Berhijrah itu artinya berpindah. Berpindah. Apalagi artinya berhijrah? Berubah. Apa artinya berhijrah? Menjauh. Apalagi artinya membelakangi atau menghindari ya, menghindari. Menghindar atau menghindari, berpindah. Ya. Berpindah itu ada dua. Maka hijrah itu ada hijrah tempat, ada hijrah mental. Pak Iman sekarang tinggal di Candi Lontar karena di sini nggak tahan banjir, pindah sampean, pindah ke Tubanan, bebas banjir. Itu juga hijrah. Hijrah karena nggak aman di tempat ini. Pak Aba Jumari hijrah dari mana Pak sampean? Dari Lumajang ke Surabaya. Karena di Lumajang susah mencari rezeki, lebih gampang di Surabaya karena banyak orang. Ya gitu ya. Itu namanya hijrah tempat. Makanya. Bukan hijrah itu yang dimaksud di sini ya. Hijrah yang dimaksud di sini itu hijrah mental. Tadinya jahat sekarang jadi baik, itu namanya hijrah. Tadinya pemalas menjadi rajin. Tadinya medit sekarang jadi lom. Hijrah itu Pak. Ya. Tadinya nggak mau ngaji, ngeremehkan kalau ada pengajian, sekarang rajin ngaji. Itu namanya hijrah. Berhijrah itu Pak artinya berubah atau berpindah dari situasi yang tidak baik, situasi yang buruk, situasi yang merugikan dirinya menuju ke tempat yang bisa menguntungkan dirinya dunia akhirat, namanya hijrah. Makanya orang beriman kalau tidak hijrah ya nggak benar Islamnya.
Nggak benar. Ada kan bagus ya, nggak benar kalau nggak berhijrah. Dulu peminum, tetap sampai sekarang peminum, tapi sholat juga. Lah ini malah talbis ini Pak, campur aduk, malah nggak diterima oleh Allah. Saya pernah ditanya orang itu Pak Sis ya, bagaimana Pak? Ini si Fulan ini wayai sholat ya sholat, poso, tapi ini diajak ngerampok mau juga, kadang nipu mau juga. Sholat ya sholat, ada disuguhin minuman minum juga, gimana? Ya nggak diterima oleh Allah, Allah nggak mau kayak gitu. Itu namanya talbis, mencampur adukan antara kebenaran dan kebaikan. Malah itu rusak keimanan dan keislaman kita. Jadi hijrah itu Pak Gito, hijrah itu sama artinya dengan taubat. Taubat itu tadinya berlumuran dengan penuh dengan dosa, banyak masalah-masalah jelek. Sekarang berhenti taubat. Jadi taubat itu berarti hijrah sama artinya. Berhenti melakukan sesuatu yang merugikan dirinya menuju ke tempat ini. Nah, ketiga-tiganya ini kalau ditanya bagaimana kita cara berislam yang benar atau bagaimana kita caranya mengislam benar, tidak bisa Islam kita benar kalau tidak melalui tahapan ini. Ya, pertama ini dulu, jihad dulu. Jihad ini kalau dasarnya iman ini maka menjadi lahan pahala. Sorga semua ini Pak balasannya. Ini balasannya sorga, ini sorga, ini sorga. Sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan dari ini. Iman, hijrah, jihad. Satu paket ini Pak, jangan dilepas-lepas. Kalau dilepas dipilah-pilah nanti nggak sempurna. Iman, hijrah, jihad. Jihad, iman, hijrah. Gitu Pak ya. Yang membunuh dan yang dibunuh semuanya itu masuk neraka. Itu gimana Pak? Iya. Apa namanya? Iya. Itu hadis itu. Begini latar belakangnya. Ya. Jadi kalau ada orang bertengkar, apalagi pakai senjata, kita disuruh disuruh melerai apa namanya itu? Disuruh dipisah karena demi menyelamatkan nyawanya ya. Karena kata Nabi, al-qatilu wal maqtul finnar. Orang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sama-sama Islam tapi ini sama-sama Islam. Ya, membunuh sama Islam ya. Terus Nabi ditanya, "Ya Rasul, iya kalau yang dibunuh ya wajar masuk saya. Ini membunuh. Ini kan membunuh, masa masuk surga?" Kalau yang dibunuh ya Rasul, dibantah Rasul. Kata Rasul apa? Iya, cuman karena keduluan. Seandainya dia tidak dibunuh kan dia membunuh juga. Ya karena niatnya itu Pak. Jadi orang bertengkar itu kan sama-sama ingin. Tapi yang dimaksud ini bukan perang orang kafir tadi, sesama muslim. Pak Iman dengan saya, sampai niat ingin ngelurit aku. Aku podo, cuman keduluan, aku mati duluan. Tapi sampai tetap masuk surga karena niatnya sama. Nah, jadi maksudnya di sini, maka kalau kita sama Islam itu apapun bagaimanapun marah kita jangan sampai menghilangkan nyawa kita. Saudara muslim ya. Ya, nggak bisa masuk surga Pak kalau kita membunuh sama saudara kita. Ya. Tapi kalau penjahat tadi itu ya perampok apa itu ya. Ya, kalau orang Islam kan nggak mungkin merampok kan kalau Islamnya benar. Oke, ada lagi? Monggo Pak Gito, ada lagi Pak Gito? Ya, silakan. Dengan apa? Hukum hijrah jihad hijrah wajib. Bagaimana? Bentuk hijrah dan jihadnya itu seperti apa? Ya, yang dimaksud di sini dua-duanya. Baik hijrah makan, hijrah tempat. Kalau kita sudah merasa tidak aman seperti Nabi, sudah tidak aman di Mekah, suruh hijrah ke Madinah. Wajib itu Pak, wajib. Begitu juga kita berhijrah dari jelek. Oh, tadi kita ini maling, nyolong, peminum, ngerampok. Nggak hijrah tetap kayak gitu sampai mati nggak bisa. Maka wajib kita berhijrah. Wajib. Kalau orang maling, ngerampok, kita hijrah itu wajib ya. Orang beriman, bentuk hijrahnya, iya kita selalu berubah ke arah yang baik. Kan kita
nggak bisa langsung jadi baik kan. Dikit-dikit katanya. Ya berfluktuasi ya, tahap-tahap iman. Makanya iman banyak sekali kan kriterianya. Salah satu kriterianya iman suka memakmurkan masjid. Ya, baik menjadi pengurus ataupun jadi jamaah, itu cirinya. Terus saya Pak Pur suka bersedekah, suka bersilaturahmi, suka nyantuni anak yatim, suka saling membantu, suka saling tolong menolong, suka nyuruh orang berbuat baik, mencegah orang, itu kan banyak sekali kriterianya. Tahapannya banyak sekali Pak Pur. Tapi bagaimanapun semua tahapan, tapi kalau tidak berhijrah, tidak berubah, tetap imannya nggak ada artinya. Jadi iman itu tuntutannya, buktinya itu baru dikatakan iman kalau berpindah dari situasi yang tidak baik tadi menuju yang baik. Ya, jelas sampai di sini ya. Hasilnya. Pokoknya ini kuncinya. Tidak bisa kita mengamalkan Islam secara baik kalau tidak melalui proses 3 ini. Makanya tadi alladzina amanu 3 kan? Wahajaru. Ya di ayat itu tadi, wajahadu. Apa ayatnya? Akhirnya Pak Hadi. Ayatnya tadi. Ganjarannya. Iya. Iya, enggak akhir ayatnya. Ulaika tadi. Ulaika sayarhamullah. Mereka itu yang pasti akan dirahmati, disayang oleh Allah. Apalagi? Wallahu ghafurun, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Rahimun, akan dirahmati oleh Allah. Siapa dia? Ya orang yang ini. Kalau ingin dirahmati oleh Allah, ingin diampuni dosanya, imannya diperbaiki, hijrahnya diperbaiki, jihadnya diperbaiki. Nah, seperti itu. Ini tahap pertama. Nanti masih ada lagi yang lain. Tidak hanya sampai di sini. Masih ada lagi Pak Pur nanti. Apakah berislam dengan baik itu hanya iman, hijrah, dan dia? Oh enggak, masih ada lagi yang lain. Masih ada lagi. Nanti kita akan sambung lagi. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi surat apa Pak yang kita ini bahas? Ayat ya. Surat Al-Baqarah ayat 218, isinya tentang apa? Tentang iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad itu sebagai apa namanya? Sebagai kewajiban agar keislaman kita menjadi benar, ya gitu kira-kira. Ya, di otak hati diputar-putar. Nah, kalau sudah paham seperti ini, selanjutnya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kita dimampukan. Angel semua itu, hijrah yo angel, beriman yo angel, berjihad yo angel. Tapi kalau kita mau pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira pembahasan tentang ayat-ayat tematik, karena kita ini kajian Al-Qur'an tematik. Temanya tadi bagaimana cara mengamalkan Islam secara baik dan benar. Maka Allah menunjukkan 3 cara. Harus dengan iman yang baik, dengan hijrah yang baik, dengan jihad yang baik. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Segala amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Atas segala kelemahan dan kesalahan kita, semoga Allah senantiasa berkenan mengampuni kita demi kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.